Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun datar yang merupakan pelajaran matematika kelas 4 SD kurikulum 2013. Sebelumnya kita sudah belajar tentang keliling bangun datar. Ada keliling persegi panjang, dan keliling segitiga. Sekarang kita akan belajar tentang luas bangun datar. Bangun datar pertama yang akan kita cari luasnya adalah bangun datar persegi. Luas persegi. Ini adalah bangun datar persegi. Bangun datar persegi panjang semua sisinya sama ya. Sisinya kita beri nama S ya. Nah, ini namanya S. Semua sisinya kita beri lambang S, sisi, karena panjangnya semua sama ya. Jadi kalau kita ingin mencari luas persegi, rumusnya menjadi S dikali S. Luas diberi lambang huruf L besar. Luas sama dengan S kali S, boleh kita tulis ya, L sama dengan S pangkat 2. Jadi S kali S itu sama dengan S pangkat 2 ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari panjang sisinya? Ya, kalau kita ingin mencari panjang sisi, mencari S, rumusnya adalah akar pangkat 2 dari L. Ya, ini adalah rumus ya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita akan gunakan rumus-rumus ini dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD. Ayo mencoba halaman 131. Nomor 1, tentukan luas persegi berikut. Ini adalah gambar yang A. Jadi yang A ini ada gambar kotak-kotak begitu ya. Jadi tidak diketahui berapa sentimeter ya panjang sisi perseginya, tapi hanya ada kotak-kotak saja. Jadi yang kita lakukan adalah kita menghitung banyaknya kotak yang mendatar. Kita hitung saja ya, ini ada 4 kotak. Kemudian kita hitung banyak kotak yang vertikal atau tegak ke atas. Ini juga ada 4 kotaknya. Langsung kita masukkan ke dalam rumus luas persegi. L sama dengan S kali S. S-nya kita ganti dengan angka 4. 4 kali 4 sama dengan 16 satuan luas. Untuk gambar yang A ini, satuannya yang kita gunakan adalah satuan luas ya. Karena yang tadi kita hitung adalah gambar kotak-kotak ya, bukan di dalam sentimeter atau meter atau satuan panjang yang lainnya. Berbeda dengan yang gambar yang B. Nah, ini ada satuannya ya, panjang sisinya 17 cm. Nanti satuan luasnya tidak menggunakan satuan luas, tapi menggunakan satuan dalam sentimeter ya. Langsung kita masukkan ke dalam rumus luas persegi. L sama dengan S kali S. S-nya kita ganti dengan angka 17. 17 kali 17, 289 cm persegi. Anak-anak lihat di bagian B ini, satuan luasnya adalah cm persegi. Karena tadi yang diketahui panjang sisinya dalam sentimeter. Berbeda dengan yang A tadi, kita gunakan satuannya adalah satuan luas ya. Gambar yang C, ini panjang sisinya 23 cm. Kita masukkan ke dalam rumus luas, S kali S, 23 kali 23. Hasilnya adalah 529 cm persegi. Nomor 2, tentukan panjang sisi persegi berikut. Yang A ini diketahui luasnya 64 cm persegi. Kita mencari sisi ya, rumus untuk mencari sisi persegi adalah akar pangkat 2 dari L, dari luasnya. Jadi akar pangkat 2 dari 64 itu berapa? Jadi kita cari satu angka, kalau dipangkatkan 2 hasilnya 64 ya. Ini hasilnya adalah 8 cm. Jadi panjang sisi persegi yang A ini 8 cm. Kita lihat ya bangun yang B. Luasnya 196 cm persegi. Panjang sisinya adalah S sama dengan akar pangkat 2 dari L. Akar pangkat 2 dari 196. Cari satu angka yang kalau dipangkatkan 2 atau kalau dikuadratkan hasilnya 196. Ini hasilnya adalah 14. Jadi panjang sisi persegi yang B 14 cm. Yang C ini diketahui luasnya 441 cm persegi, sehingga panjang sisinya menjadi akar pangkat 2 dari L, akar pangkat 2 dari 441. Hasilnya adalah 21 cm. Nomor 3, jika diketahui keliling sebuah persegi 100 cm, berapakah luas persegi tersebut? Ini yang ditanyakan luas persegi.
Kita tulis saja dulu rumus luas persegi. Luas sama dengan S kali S. Kalau kita lihat di soalnya, S-nya atau panjang sisinya belum diketahui. Yang diketahui hanya kelilingnya. Jadi kita harus cari dulu berapa panjang sisinya menggunakan informasi yang diberikan, yaitu keliling persegi 100 cm. Anak-anak ingat lagi rumus keliling persegi yang sudah kita pelajari. Ya, lihat lagi video sebelumnya. Keliling persegi itu rumusnya 4 kali S. Jadi kalau mencari S-nya itu K dibagi 4. Jadi keliling dibagi 4. Kelilingnya kita ganti dengan 100 cm. 100 dibagi 4, 25 cm. Kita sudah mengetahui sekarang panjang sisi perseginya 25 cm. Sekarang kita kembali ke rumus luas persegi. S kali S. Masukkan S-nya dengan 25 cm. Ganti S-nya dengan 25 cm. 25 kali 25 hasilnya adalah 625. Jadi luas persegi tersebut adalah 625 cm persegi. Nomor 4, dua buah persegi mempunyai panjang sisi masing-masing 16 cm dan 26 cm. Berapakah selisih luas kedua buah persegi tersebut? Di sini yang ditanyakan adalah selisih luas. Jadi kita harus cari dulu luas dari kedua persegi tersebut. Kita beri nama persegi 1 dan persegi 2 ya. Kita hitung dulu luas persegi 1, L1 ya, rumus luas persegi S kali S. Persegi yang pertama panjang sisinya 16 cm. Kita masukkan ya, S-nya kita ganti dengan 16 cm. 16 kali 16 adalah 256 cm persegi. Ini adalah luas persegi yang pertama ya, 256 cm persegi. Bagaimana dengan luas persegi yang kedua? Berarti L2, S kali S. Persegi yang kedua panjang sisinya 26 cm. Kita hitung ya S kali S-nya. 26 kali 26 hasilnya adalah 676 cm persegi. Sekarang kita mencari selisih luasnya ya. Kalau kita mencari selisih itu kita mengurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil. Kita perhatikan kembali L1 dan L2, mana yang lebih besar? L2 ya. Jadi selisihnya itu adalah L2 dikurang L1. Jadi yang lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil ya. 676 dikurang 256, hasilnya adalah 420. Jadi selisih luas kedua buah persegi tersebut adalah 420 cm persegi. Nomor 5, Beni ingin membuat taplak meja berbentuk persegi dari kain batik. Sisi pada taplak meja tersebut adalah 150 cm. Harga 1 meter persegi kain batik Rp50.000. Berapakah luas kain batik yang dibutuhkan oleh Beni? Jika Beni membawa uang Rp150.000, berapakah uang kembalian Beni? Di soal yang kelima ini ada dua pertanyaan. Yang pertama kita disuruh mencari luas kain batik dan yang kedua adalah menghitung berapa uang kembalian Beni. Kita cari yang pertama dulu ya, yang luas kain batik. Ini kain batiknya digunakan untuk membuat taplak meja berbentuk persegi. Sehingga luas kain batiknya adalah luas persegi. Ya, S kali S. Sisinya adalah 150 cm. 150 kalikan dengan 150. Hasilnya adalah 22.500 cm persegi. Yang diketahui adalah harga 1 meter persegi kain batik. Nah, ini satuannya belum sama. Ya. Luas kain batik yang kita cari satuannya dalam cm persegi. Sedangkan harga kain batiknya dalam meter persegi. Kita harus ubah ya, cm persegi menjadi meter persegi. Kalau kita lihat tangganya, tangga satuan luas, cm persegi menjadi meter persegi itu kita naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga itu dibagi 10.000. Jadi 22.500-nya kita bagi dengan 10.000 agar menjadi meter persegi. Ini hasilnya adalah 2,25 meter persegi. Satuannya sudah sama sekarang, meter persegi. Baru kita bisa hitung sekarang ya, berapa biaya untuk membeli kain batiknya. Ya, kita hitung dulu ya. Harga 2,25 meter persegi kain batik. Ini dikalikan dengan 50.000. Hasilnya adalah 112.500. Ini harga yang harus dibayar oleh Beni. 112.500 rupiah.
Benny membawa uang 150.000. Jadi berapa uang kembalian Benny? Nah, kalau mencari uang kembalian Benny kita kurangkan. Ya, Benny membawa uang 150.000. Nah, harus membayar 112.500. Kita kurangkan angka ini. Ya, hasilnya adalah 37.500. Jadi uang kembalian Benny 37.500 rupiah. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang luas bangun datar persegi. Anak-anak pelajari lagi di rumah ya pelajaran kita hari ini bersama papa, mama, atau kakak kalian. Rumus-rumusnya yang sudah kita pelajari sebelumnya tetap diingat karena masih terus digunakan ya. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.